Masini roha madihamu doh dame nasian di batamata doh sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 3 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhanido tordii jala ia disi tordini Tuhani disido haluaon. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap orang merindukan kemerdekaan yang sejati di dalam kehidupannya. Tidak ada satupun yang ingin diperbudak, walau diperbudak oleh apapun, atau diperbudak oleh siapapun. Tapi menjadi manusia yang merdeka, yang bebas menentukan langkahnya, perjalanan kehidupannya, apa yang mau dia lakukan dan dikerjakan. Dan di dalam nats ini justru Paulus mengingatkan jemaat yang Korintus dan juga kita dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kemerdekaan yang sejati, kebebasan yang sejati adalah di dalam Tuhan. Dan ketika kita mau tunduk dan mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Sering sekali kita salah memahami kemerdekaan yang sejati itu, di mana seolah-olah menurut kita bebas menentukan semau kita sesuai dengan keinginan kita dan terlepas dari jalan dan dari kehendak Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Paulus dalam nats ini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya Allah bebas bekerja, Allah bebas berkarya di dalam kehidupan orang yang percaya itu. Karena itu kita mau diingatkan di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana supaya kita boleh mengizinkan Dia memasuki kehidupan kita, memasuki hati kita dan pikiran kita. Sehingga ketika roh Allah yang bekerja, roh Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita, maka kita boleh memahami, boleh mengerti apa itu kemerdekaan, apa itu kebebasan yang sejati, yang sesungguhnya. Hal itulah yang berbeda, yang sangat kontras yang dialami oleh Paulus dalam kehidupannya sebelum dia bertobat. Bagaimana dia di dalam kehidupan keberagamaannya yang menurut dia, yaitu dengan melakukan penindasan, memburu, membunuh, merancang yang buruk dan jelek terhadap para pengikut Kristus. Itulah menurut dia yang merupakan kemerdekaan, kebebasan, tetapi sesungguhnya dia sedang ditindas oleh agamanya sendiri, di mana yang seharusnya memerdekakan dan membebaskan dengan melihat sesamanya sebagai saudara dan sebagai teman yang harus kita kasihi dan kita sayangi. Itu yang disampaikan oleh Paulus dalam nats ini menjadi perbedaan di dalam pengalaman Musa dalam memimpin umat itu. Bagaimana disebutkan seperti ayat 13, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu, tapi justru pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan
karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Mereka mencoba memahami tentang keselamatan itu dari pikiran mereka sendiri melalui Taurat, yang menurut mereka, pemahaman mereka, keyakinan mereka bisa menyelamatkan mereka, dan hanya Kristus yang mampu menyingkapkannya, yang mampu memberikan kebebasan dan kemerdekaan yang sejati dengan mengizinkan Roh Tuhan itu ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita. Karena itu, maukah kita dipimpin, dituntun oleh Roh Tuhan di dalam kehidupan kita? Jangan katakan bahwa Roh Tuhan seolah-olah menjadi pengekang dalam kehidupan kita, tetapi sesungguhnya Dia membawa kemerdekaan, kebebasan yang sejati, yang tentunya tidak terlepas dari jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Izinkanlah dalam hidupmu Tuhan yang memimpin apa yang akan kamu lakukan dan kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.